Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita lagi. Kita sudah menginjak ke kitab Lukas. Baik, saya bacakan Lukas pertama ya, ayat yang ke-1. Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Haleluya. Dalam kitab Lukas ini, dibuka dengan kata-kata yang penuh dengan kesopanan, penghormatan, pujian, ya. Digunakan oleh Lukas untuk mempersembahkan Injil ini kepada sahabatnya Theophilus, ya, disebutkan sebagai Theophilus yang mulia. Dan persembahan ini dimaksudkan supaya sebagai seorang murid, Theophilus dapat mempelajari dan memegang erat-erat Injil itu. Tidak ada kepastian siapa sebenarnya Theophilus ini ya. Nama tersebut berarti Theos Philia ya, sahabat Allah, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Philia kepada Allah. Dan beberapa penafsir menduga nama tersebut tidak terkait dengan seseorang atau orang tertentu, tetapi siapa saja yang mengasihi Allah. Surat ini berarti buat saya dan saudara, kita semua yang mengasihi Tuhan sebagai sahabat Tuhan, sahabat Allah. Dr. Hammond, seorang rohaniawan Inggris abad 17 berkata bahwa kata-kata Theophilus ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah dengan sepenuh hati akan menyambut Injil Kristus itu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ya. Yang rancangan dan tujuan Injil tersebut adalah untuk membawa kita semua kepada Allah. Baik, jadi Theophilus, nama tersebut tidak dipahami sebagai seorang pribadi tertentu. Dan perhatikan bahwa Injil sebenarnya mengajarkan kepada saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang harus bisa memberi hormat kepada orang lain, bertingkah laku, berkata-kata sopan dan santun, ya, tata krama. Tuhan mau kita tahu tata krama dan melakukannya dengan hormat, dengan sopan, dengan santun. Dan Tuhan mau kita hidup seturut dengan firman Tuhan, tidak semau gue, tidak bergaya berandalan atau gaya preman, ya. Tapi berlaku sopan, santun, hormat kepada semua orang. Ya, Yesus pernah berkata, Matius 10 ayat 12, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Bukankah ini praktikal tentang sopan santun, menghormati orang lain juga, ya? Roma 13 ayat 13 berkata, marilah kita hidup dengan sopan. Katakan amin, haleluya. Lalu, Alkitab yang lain firman Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat 12 berkata, saya dan saudara, kamu semua hiduplah sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Di mata orang-orang di luar sana, maka anak-anak Tuhan harus menunjukkan ini. Sikap sopan, hormat, santun, tata krama yang baik. Kasih, menurut 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya, kasih, kalau orang punya kasih, intisari kekristenan adalah kasih, maka kasih itu identik dengan sopan. Menghormati, ya. Kita juga dihajar oleh Tuhan dengan firman-Nya supaya kita menghormati semua orang. 1 Petrus 2 ayat 17 berkata, hormatilah semua orang. Gak pandang bulu, gak pilih kasih. Semua orang harus kita hormati. Lalu Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Lalu apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Haleluya, puji nama Tuhan. Saling mendahului dalam memberi hormat.
Lukas menyusun, menulis, mengatur semua firman Tuhan, pengajaran Kristus di dalam sebuah buku, dan yang kita bisa baca sampai dengan hari ini. Ya, haleluya. Dan dikatakan supaya Theophilus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan Kristus kepada saya dan saudara melalui firman-Nya, melalui kesaksiannya adalah sungguh benar. Kita bisa belajar dan memahami dengan lebih jelas dan percaya dengan teguh akan setiap firman Tuhan itu. Haleluya. Ya, ada kepastian dalam Injil Kristus. Ada kepastian, ada kebenaran, dan itu menjadi dasar kita untuk kita membangun hidup kita dalam Tuhan. Ada kepastian hidup yang baik, yang kekal dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya. Keselamatan yang pasti dalam Kristus, dalam Injilnya. Ya, kita orang percaya harus terus belajar, merenungkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, sehingga kita semakin teguh beriman kepada Tuhan. Bilang kanan kiri, jangan malas baca Alkitab. Haleluya. Jangan malas masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah, mezbah keluarga, dalam ibadah kul, ibadah raya, dalam doa pujian penyembahan. Yesus berkata, ketika orang tuanya dalam kitab Lukas mencari Yesus dan ketemu di bait Allah, Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kata Tuhan Yesus. Jadi ternyata di dalam rumah Bapa, dalam hadiratnya adalah keharusan. Bilang sama-sama, harus. Ya, mari kita sukai hadirat Allah. Mari masuk dalam hadirat Allah. Ya, dalam firman-Nya kita masuk dalam hadirat-Nya. Sebab Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam doa pujian penyembahan kepada Allah, kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Sebab Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah yang maha kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya dan saudara umat pilihan Allah, ketika kita berdoa memuji menyembah Tuhan, maka Allah hadir bersemayam, ada hadirat-Nya dalam setiap doa pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Ibadah raya, ibadah kul, baik offline maupun online live streaming hari-hari di mana kita diizinkan Tuhan untuk terus online, ya. Kita menikmati hadirat-Nya, kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, ini keharusan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dalam namaku, kata Tuhan, maka disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Aku, kata Tuhan, hadir. Maka akibatnya saya saudara, kalau kita cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan, lalu melakukan firman-Nya, tinggal dalam hadirat-Nya, mengikuti apa kata firman Tuhan, menyembah, memuji, berdoa kepada Allah, maka kita akan bertumbuh dewasa secara rohani. Lukas 22 ayat 47 berkata, semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya. Seperti Yesus, cerdas rohani, spiritual quotient, SQ. Hidup ini tidak hanya butuh IQ, tidak hanya butuh kognitif saja, tapi kita perlu spiritual quotient, kecerdasan. Semakin Anda suka firman Tuhan, semakin Anda cinta akan hadirat-Nya, masuk dalam doa pujian penyembahan, berbahasa roh, menyembah memuji Allah, maka kita akan diberikan spiritual quotient, kecerdasan. Seperti Yesus yang cerdas dan membuat orang terheran-heran. Bahkan Lukas 2 ayat 52 memberikan kesaksian, dan Yesus, Alkitab berkata, makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Semakin dikasih Allah dan manusia. Oh, haleluya. Betapa sukacitanya kalau kita suka mengikuti apa kata firman Tuhan, melakukannya sungguh-sungguh, tinggal dalam hadirat-Nya.
kita semakin cerdas, semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, semakin bijaksana, maka kita dikasih Allah dan manusia. Teman-teman kita mengasihi kita, suami saling semakin mengasihi, pelanggan kita, customer kita mengasihi, atasan kita, bawahan kita mengasihi kita. Ya, maka sukses dan beruntung kita akan dibuat oleh Tuhan. Selamat mempraktikkan firman Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom.